Selamat pagi, perkenalkan nama saya Heti Rimade Parera dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 25748111047. Saat ini akan melaksanakan tag video UKIN di SMP Negeri 44 Santo Petrus Kluang Popot, Desa Kluang Popot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada mata pelajaran IPA Fisika dengan materi Hukum Newton kelas 7. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa pagi tadi? Nasi. Nasi, tahu, sayur. Wah, lengkap ya? Tuhan masih dapat berkat untuk bisa makan yang 4 sehat 5 sempurna. Oke, iya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta Wanti untuk memimpin kita dalam doa. Nanti. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas penyertaan-Mu sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami mau belajar, bimbinglah dan utuslah Roh Kudus-Mu, teranglah akal budi kami sehingga kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Semua doa dan permohonan kami sampaikan lewat doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Maria Bunda Karya, Doakanlah kami. dalam nama Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Wanti yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Oh, puji Tuhan, semuanya hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata anak-anak semangat, tetap jaga kesehatan, bersemangat untuk datang ke sekolah untuk menerima pelajaran. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu menyiapkan kembali kesepakatan kelas ini. Apa saja kesepakatan kelas? berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, Berdoa sesudah dan sebelum pelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas, jangan buang sampah. oke, menjaga kebersihan kelas, jangan membuang sampah dalam kelas. Nah, itu sudah merupakan satu bukti di mana anak-anak peduli dengan lingkungannya, menjaga agar lingkungan sekolah dan sekitarnya tetap bersih, nyaman, sehingga tidak mengganggu di dalam pembelajaran. Baik, untuk itu sebagai seorang warga kebangsaan yang baik, marilah Ibu mengajak kita untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu meminta Elvinda untuk bisa memimpin kita dalam lagu Sorak-Sorai Bergembira. Baiknya kita semua berdiri ya, supaya semangat ya. Sorak-sorak
dipersilakan duduk kembali. Sudah siap, eh? Siap apa, ayo? Baik. Sekarang anak-anak perhatikan apa yang dipegang? Ya, oke. Baik. Pulpen itu saat ini ibu taruh di sini, ya kan? Ya. Terus kemudian ibu pindahkan ke sana. Sudah? Ya. Kira-kira apa yang sudah anak-anak perhatikan dengan dari sini ke sana? Sebuah benda yang bisa berpindah karena adanya gaya yang bekerja padanya. Sebuah Benda bisa berpindah karena adanya gaya yang bekerja padanya. ya, sebuah benda bisa berpindah karena ada gaya yang bekerja padanya. Oke. Untuk itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak dapat menjelaskan bunyi hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa memberikan contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ibu bertanya dulu, materi pada minggu yang lalu ada yang masih ingat? Masih. Materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Gaya. Tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tekanan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, berbantu. Ulang. Sekali lagi. Gaya adalah tekanan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, berbantu. Tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bisa bergerak, berhenti, berubah arah, dan berbentuk. Oke, baik. Satuan dari gaya itu apa? Satuan dari gaya yang dilambangkan dengan M. Oke, baik. Ibu akan bertanya. Yang menyebabkan suatu benda bergerak itu apa? Karena adanya gaya yang bekerja padanya. Karena ada gaya yang bekerja padanya. Kemudian, mengapa ada benda yang dapat menyeimbangkan diri? Mengapa ada gaya yang dapat menyeimbangkan diri? Karena adanya kesetimbangan gaya dan momen atau torsi yang bekerja padanya. Oke, karena adanya kesetimbangan gaya atau torsi yang bekerja padanya. Maka sekarang kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Newton ya. Hukum Newton. Pada abad ke-17, sekitar tahun 1600-an,
ada seorang ilmuwan yang bernamanya Isaac Newton. Ya, dialah yang memperkenalkan tentang hukum Newton ini. Jadi anak-anak juga belajar, siapa tahu besok lusa bisa menciptakan satu ilmu dengan nanti nama belakang, semisal ada hukum Yandris, bisa toh? Nah, bisa, harus semangat, tetap harus bisa menemukan sesuatu sehingga namanya bisa terkenal seperti Bapak kita Isaac Newton. Hukum itu terdiri dari 3. Ya, ada hukum Newton 1, ada hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, ada hukum 1 Newton, hukum 2. Hukum 1 Newton yang bunyinya sebuah benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bergerak padanya atau jika kekurangan gayanya nol. Jadi hukum 1 Newton itu dia diam sama dengan 0. Rumusnya sigma F sama dengan 0. Contohnya, contoh dari 1 Newton itu mobil akan berjalan jika tidak ada geseran atau gaya rem. Contoh yang kedua, buku di atas meja tetap diam jika tidak ada yang mendorong. Ya, jadi kalau ada buku di sini, dia tetap diam. Kalau tidak ada yang datang angkat dan memindahkan, kemudian tidak ada dorongan atau gesekan dari manapun juga. Itu hukum 1 Newton. Yang berikut hukum 2 Newton. Bunyinya percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bergerak padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum 2 Newton itu dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Ya, F kali A. Contohnya, jika kamu mendorong sepeda ringan dan sepeda berat dengan gaya yang sama, sepeda ringan akan lebih cepat bergerak. Ya, sudah pernah dorong sepeda? Sudah. Sekarang ibu suruh kalau Yandris dorong batu yang besar. Bisa ya Yandris ya? Oh bisa, dia bisa. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau batu yang besar jangan sampai batu yang gunung kembali Yandris ya. Tapi Yandris bisa, dia gunung batu bayangkan batu yang besar. Itu tidak tahu masanya berapa itu ya. Ya, tapi Yandris bisa. Dengan berat badan begitu Yandris bisa ya. Oke, itu adalah hukum 2 Newton. Yang berikut adalah hukum 3 Newton yang dikenal dengan aksi dan reaksi ya. Ya. Oke, yang bunyinya setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Ya, itu juga ada 3 rumus ya yang sering digunakan. Yang pertama, gaya gravitasi sama dengan U dikali dengan Newton. Yang kedua, W sama dengan M dikali gravitasi, yaitu disebutkan dengan gravitasi ya. Kemudian yang ketiga, S sama dengan P dikali dengan gravitasi. Contohnya, ketika melepaskan jarak buat belakang balon mendorong ke depan. Ada yang pernah main balon? Pernah. Pernah melepaskan balon udara? Pernah. Belum. Tapi pernah lihat? Pernah. Nah, gimana ini? Lihat lagi. Anak-anak ini biar Bapak Isaac Newton di sana, tapi mereka sudah
dengan canggih juga ya, melihat dari perkembangan teknologi ya. Nah, itulah 3 hukum yang ditemukan oleh Bapak. Bisa. Ada hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, Hukum 3 Newton. hukum 1 Newton itu biasa dikenal dengan Inersia. inersia. Hukum 2 Newton biasa dikenal dengan Percepatan. hukum 3 Newton dikenal dengan Akselerasi. itu ternyata pintar. Tepuk tangan semua. Nah, penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum 1 Newton itu ketika contoh dalam kehidupan ya, pernah naik mobil lah? Pernah ya, kalau jalanan turunan dari sini berarti turun itu sopirnya pasti tidak gas. Tiba-tiba pas mau naik tanjakan gas, terus tiba-tiba langsung dia laju dengan gas karena ada hambatan begitu. Semua itu terdorong ke arah mana? Ke belakang ya. Nah, baik. Hukum 1 Newton di situ penerapannya ketika mobil berjalan pelan lalu digas mendadak maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Sudah pernah ya? Mengalami hal begitu? Yang kedua, hukum 2 Newton. Ketika sebuah batu dilempar vertikal ke atas, vertikal itu mana arah mana? Tegak ya, dia dilempar dong ke atas. Kemudian mula-mula batu itu bergerak ke atas dengan mantap, kemudian melambat dan berhenti di bawah pengaruh gravitasi. Ya toh, kemudian ada rumus dari hukum 2 Newton bagaimana? F sama dengan ada kecepatannya ya, gaya gravitasi. Kemudian hukum 3 Newton penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu mencoba untuk mendayung perahu air, ini sudah pernah naik perahu belum? Sudah. Pernah mendayung? Pernah. Oh, kalau yang dari pesisir pantai pasti sering, ya loh. Mereka pakai perahu sampan kecil itu, kemudian pakai dayung. Kalau pakai kapal pelni itu tidak. Itu langsung baling-baling kapal sudah bergerak, jadi tidak ada ini. Tetapi tetap ada gaya dorongannya. Oke. Jika kamu menggerakkan dayung ke belakang, perahu akan bergerak maju. Sebaliknya, saat kamu mengayuh ke depan, perahu bergerak ke belakang. Ya, ada gaya ada gaya aksi dan reaksi. Oke, baik. Sampai di situ penjelasan materi. Mungkin dari situ ada yang mau bertanya? Belum. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Woi, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang karena posisi duduk anak-anak sudah begini, Ibu akan membaginya, langsung menentukan ya. Ini kelompok 1, Ibu membagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok 1, 4 orang, kelompok 2 dari sini ke sini, kelompok 3, 5 ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan ini, kemudian anak-anak mencoba untuk
menuangkan bagaimana pemahaman anak-anak setelah mendengarkan materi yang dijelaskan. Di situ berdiskusilah dengan teman, kemudian bekerjalah dengan seksama, gunakanlah alat tulis, kemudian ada dibilang butuh kalkulator atau ini bisa digunakan. Ya, kelasnya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, bisa langsung berembuk karena langsung situ. Silakan diperhatikan. Bisa langsung berembuk menulis. Ya. Nama lengkap juga tidak apa. Di situ kemudian ada perintahnya melengkapi tabel ya. Anak-anak melihat dengan kehidupan contoh kehidupan sehari-hari, bagaimana dengan bunyi hukumnya dan hukum keberapa itu. Waktu pengerjaannya kita sepakat ya 25 menit bisa? Bisa. Oke, mari ayo Rizky kita.
Ayo dengan tenang, jangan berisik, berdiskusi dengan teman ini. Nanti pas saat presentasi baru bisa mengeluarkan pendapat. Jadi di dalam kelompok itu semuanya berpendapat deh. Ya. Buat tulisnya konsentrasi supaya. Nanti semua ini berpendapat sih. Jangan berisik. Maksudnya di dalam kelompok itu bagaimana?
Sebelum lagi kita akan persiapkan merangkum semua. Oke, silakan diperiksa kembali, kemudian silakan teman-teman yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil diskusi itu. Di setiap kelompok bisa langsung menunjuk siapa yang akan mempresentasikannya nanti. Kemudian ada siap kelompok yang harus bertanya. Oke, 1 menit lagi. Oke, baik. Waktu diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Sekarang semua lepas dulu. Ibu lihat tadi tuh pada tegang semua. Macam kayak berpikir seperti Bapak Isaac Newton ya. Ya, luar biasa. Tepat.
masih pagi-pagi. Masih pagi-pagi sudah ngantuk. Wah, semalam keluyuran ya. Begadang ya. Kalau kami orang apa? Ini itu bisa bilangnya keluyuran. Kalau di sini bilangnya begadang. Oke, baik. Nah, begitu dibaca kita semua berdiri. Mari kita jangan terlihat supaya tarik badannya dulu. Oke, capek sekali ya, capek. Oke, mari kita sebuah stretching. Kita silakan. Oke, Tepuk semangat. oke. Sekali lagi, supaya ada yang cuma segitu saja. Ayo semangat dong sekali. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, semangatnya luar biasa. Sudah semangat seperti ini, presentasinya juga lebih semangat lagi. Setuju? Baik. Sekarang Ibu mempersilahkan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1. Oke. Kita kasih tepuk tangan kelompok 1. Kita yang lain mari mendengarkan dengan seksama, kemudian bisa mengajukan pertanyaan. Oh, boleh. Oke. Ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membawakan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini hukum Newton yang pertama, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya atau jika resultan gayanya nol. Contoh kehidupan sehari-hari, penumpang mobil terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Ini hukum Newton yang kedua, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Contoh kehidupan sehari-hari, membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mendorong meja yang sangat berat. Bunyi hukum Newton yang ketiga, setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Contoh kehidupan sehari-hari, orang melompat dari perahu membuat perahu terdorong ke belakang. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Baik, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain. Oke, Joya. Mengapa penumpang mobil terdorong ke depan saat mobil direm mendadak? Oke, mengapa penumpang mobil terdorong ke depan saat bagaimana Joya? Saat mobil direm mendadak. Saat mobil direm mendadak. Oke, dari kelompok 1 bisa menanggapi pertanyaan dari teman Joya.
mobil direm mendadak. Begitu ya Jaya ya? Iya. Pertanyaannya. Oke. Silakan Bu kemudian menjawab pertanyaan dari Jaya. Ayo Sonia, Rizky, silakan. Menurut hukum Newton 1, hukum kelembapan, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang memaksa benda tersebut mengubah keadaannya. Saat mobil mendadak direm, mobil berhenti secara tiba-tiba, tetapi tubuh penumpang cenderung tetap bergerak maju karena memiliki kelembapan atau inersia. Akhirnya, penumpang terlebih tercondong ke depan. Ini adalah contoh bahwa benda atau dalam hal ini tubuh penumpang cenderung mempertahankan geraknya ketika tidak ada gaya yang secara langsung menghentikannya. Oke. Bagaimana Jaya dengan jawaban ini? Oh pas, oke. Paham ya? Jadi dari hukum 1 Newton itu sama dengan hukum kelembapan. Disebut juga dengan inersia. Jadi kalau benda itu bergerak ketika ada gaya atau dorongannya, kalau tidak maka dia akan tetap dalam keadaan nol dan diam. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Yang berikut, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 3. Sudah siap? Oke, mereka juga sudah berancang-ancang. Mari yang membawakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang membawakan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hukum pertama Newton berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya atau jika resultan gayanya nol. Contoh kehidupan sehari-hari, penumpang mobil terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Hukum kedua Newton berbunyi, kecepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Contoh kehidupan sehari-hari membutuhkan gaya lebih besar untuk mendorong meja yang berat. Hukum ketiga Newton berbunyi, setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Contoh kehidupan sehari-hari, orang melompat dari perahu membuat perahu terdorong ke belakang. Sekarang kami berikan kesempatan kepada teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, usul saran atau sanggahan. Oke. Oh ada. Langsung disapa oleh Rendia. Siap ini berarti pertanyaannya apa kabar? Oke. Baik, Levin dengan kita silakan mendengarkan ada pertanyaan dari juga kelompoknya ya. Ya. Oke, baik Randy, dipersilahkan. Mengapa mendorong meja yang berat membutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan mendorong meja yang ringan? Jelaskan berdasarkan hukum Newton 2. Oke, baik. Pertanyaan dari Randy, mengapa mendorong meja yang lebih ini? Kami membutuhkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, baik. Mungkin teman dari kelompok 3 juga bisa berembuk untuk membantu teman. Teman kelompoknya bisa
berembuk untuk membantu menjawab pertanyaan dari Randy. 2 menit ya. Nah, moderatornya minta 2 menit. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 4. Kecepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda atau rumusnya F sama dengan M kali A. Artinya semakin besar massa benda, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk memberikan kecepatan yang sama. Jadi meja yang berat membutuhkan gaya lebih besar untuk bisa mulai bergerak atau untuk mencapai kecepatan tertentu dibandingkan meja yang lebih ringan. Inilah sebabnya mendorong meja berat terasa lebih sulit. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah sudah pas atau belum? Diulang lagi. Kurang jelas, terlalu cepat. Ya? Oke. Terlalu cepat Novichen membacanya. Mereka kurang. Karena terlalu seperti gaya gravitasi ya, atau mobil digas cepat-cepat, dia sudah memperlakukan hukum Newton berapa itu? Sudah cepat-cepat sekali itu. 3. Oke. Baik. Menurut hukum Newton 2, kecepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya F sama dengan M kali A. Artinya, semakin besar massa benda, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk memberikan kecepatan yang sama. Jadi, meja yang berat membutuhkan gaya lebih besar untuk bisa mulai bergerak atau untuk mencapai kecepatan tertentu dibandingkan meja yang lebih ringan. Inilah sebabnya mendorong meja berat terasa lebih sulit. Bagaimana Randy? Jawaban yang diberikan oleh Novichen? Pas. Diterima ya? Diterima. Oke, baik. Jika tidak Ada lagi? Jika masih ada pertanyaan dari teman kelompok lain, kami persilakan. Bagaimana? Coba berembuk, bermusyawarah. Siapa tahu ada munculkan satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan, usul saran atau sanggah, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 1 yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Semangat anak-anak tentang materi tentang hukum Newton sudah tahu penerapannya di dalam kehidupan. Makanya kalau dalam diskusi sudah langsung tahu, mungkin pernah mengalami, ya, sudah pernah mengalami, dan hukum itu ada di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, mungkin bingung, kita kan biasa bergerak asal bergerak saja, namun semuanya itu punya ilmu. Jadi hukum 1 Newton itu
dia sama dengan atau sering disebut juga dengan inersia atau kelembaban. Sedangkan hukum 2 Newton sering dikatakan atau disebut juga dengan percepatan. Hukum 3 Newton aksi dan reaksi. Oke. Tepuk tangan sekali lagi. Capek Kak? Masih pagi. Jangan capek. Oke. Sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Terlepas dari hasil diskusi dan sebagainya, masih ada yang mau bertanya? Yakin? Oh, berarti anak-anak sudah hebat. Iya. Oke. Baik, kalau tidak ada, Ibu mau bertanya. Kalau tidak ada, Ibu yang tanya nih. Mau kan? Tidak. Oke. Baik. Apa yang anak-anak pahami dari materi yang sudah dipelajari? Bagaimana anak-anak tentang materi yang sudah kita pelajari? Ayo, tadi bilang sudah paham semua. Sampai berdiskusi, suruh tanya, sudah paham, mengerti. Baik, kita memberikan kesimpulan dari pembelajaran materi kita hari ini ya. Materi tentang hukum Newton itu intinya benda mempertahankan keadaannya, diam atau bergerak kecuali ada gaya luar. Jadi mudah ya memahami tentang hukum 1 Newton ya. Hukum inersia itu intinya benda mempertahankan keadaannya, diam atau bergerak kecuali ada gaya. Yang kedua, hukum Newton 2 intinya besarnya gaya menentukan percepatan. Semakin berat benda, semakin besar gaya yang dibutuhkan. Kemudian hukum Newton 3 atau aksi dan reaksi, gaya selalu berpasangan, bekerja pada benda yang berbeda. Jadi hukum Newton itu membantu kita memahami mengapa dan bagaimana benda bergerak atau tetap diam. Ketiga hukum ini saling melengkapi untuk menjelaskan semua gerak yang terjadi akibat gaya. Sudah paham? Oke. Baik, selanjutnya Ibu mau menanyakan dulu bagaimana refleksi dari anak-anak. Oke, Hafiza. Baik, silakan Ari. Bagaimana, Nak? Saya merasa senang dan tertarik karena materi hukum Newton ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang saya bisa memahami mengapa tubuh kita terdorong saat mobil direm mendadak
atau mengapa sulit mendorong benda yang berat. Penjelasan dan contoh-contohnya mudah dipahami dan saya lebih semangat belajar IPA. Namun, saya masih sedikit bingung membedakan antara hukum Newton 1 dan 2. Jadi, saya ingin belajar lebih banyak lagi agar lebih paham. Oke, baik. Jangan merasa senang, ya. Semoga yang lain juga senang, ya. Oke, senang. Karena di dalam kehidupan tahu, ketika kita bergerak pun sudah ada. Baik. Sampai di sini dulu. Kalau sebelum kita menutup, kalau ada yang masih ingin bertanya atau ada yang masih memberikan refleksi pembelajaran, Ibu, begini, begitu, begini, boleh. Atau mungkin dari Ibu, mungkin penjelasannya kurang lebih mendalam atau terlalu cepat, penggunaan bahasanya mungkin kurang dipahami. Oh, pas. Oke, pas. Baik. Kalau itu dari anak-anak, mungkin ada yang mau kasih refleksinya lagi. Ada yang ini? Oke. Kalau tidak ada, karena kita sudah mempelajari tentang gaya dan hukum Newton, maka untuk minggu depan Ibu akan melakukan asesmen harian. Jadi anak-anak pulang, silakan mempelajari ulang. Ketika nanti asesmen, jangan menjawab sesuatu yang terlalu wow gitu ya, karena sudah tahu bahwa tentang kehidupan bagaimana kita dengan hukum Newton pada kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kita mempersiapkan minggu depan kita akan melakukan asesmen. Jadi minggu depan tetap semua semangat masuk ya. Dalam asesmen bisa sakit Ibu, tidak boleh, tetap semangat. Jadi anak bangsa itu generasi penerus harus tetap semangat. Oke, semangat ya. Baik. Setelah itu, kalau memang tidak ada ini, kalau sudah siap untuk minggu depan tetap kita bertemu lagi di tempat ini. Nanti tolong buka di buku, ini masih punya satu ya, supaya menguji pemahamannya. Ibu memberikan tugas ya, tugas. Lihat di buku itu, di buku siswa ya. Di buku siswa, anak-anak melakukan tugas pada halaman 107 ya. Ya di situ. Nanti sebelum mulai dengan asesmen, kumpul dulu tugasnya ya. Kumpul dulu. Di halaman 107 ya. Oke. Jadi jangan saling ini ya, masing-masing mengerjakan. Mencoba dulu, tidak apa-apa. Lihat, mengerjakan, kemudian dicoba. Salah benar, yang penting bagaimana pemahaman anak-anak tentang materi hukum. Ada yang mau bertanya? Tidak lagi tentang tugas? Tidak. Ibu saya mau JJ ke apa? Mungkin minggu depan? Tidak. Tidak ya? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, Ibu akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Segala ininya boleh dikemas, namun sebelum kita pulang, Ibu mengajak kita kembali untuk berdoa. Ibu meminta Yandri untuk memimpin kita dalam doa penutup.
bukunya itu diberes-beres, ditutup, kemudian ini sebuah doa ya. Semuanya dikemas. Nanti jangan lupa ya, ketua kelas bukunya dikumpulkan lagi, dikembalikan ke perpustakaan. Ya, sabar saya, ditutup saja dulu nanti. Baik, mari silakan lagi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, dan syukur kami aturkan kehadiran Tuhan Maha Esa atas berkat yang perlindungan dari pagi sampai siang hari. Sekarang kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan pulang sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Menemukan puji kita sepanjang masa. Amin. Maria Bunda kami yang Amin. dalam Bapa, Dalam Bapa dan Roh Kudus. Siap salam. Oke, selamat jalan, jalan baik-baik sampai di rumah dengan selamat. Mari silakan.